ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik, sahabat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan pada lafal wa wassa biha. Sa di sini berharakat tasydid, maka ketika melafalkannya ya wa wassa, dan sa dia punya mad tabi'i, maka dipanjangkan dua harakat sa-nya. Ini bukan dibaca wa wassaya, tapi alif di atas huruf ya ini menandakan bahwasanya yang dibaca hanya alifnya saja. Wa wassa dua harokat, dan hati-hati jangan terlalu memperpanjangkan mad tabi'i melebihi dari kadar dua harokat. Contoh wa wassa biha, seperti itu itu terlalu panjang, cukup dua harokat dengan pendek saja, wa wassa biha, seperti itu. Kemudian pada lafal biha Ibrahim, ha dipanjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat, yang dimana di sini terdapat hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil, yang dimana terjadi ketika adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan posisi hamzah berada di lain kata. Kemudian pada lafal Ibrahim, pantulkan pada lafal bacaan ba karena ia ada bacaan qalqalah. Ibrahimu, ya. Tidak dibaca dengan memutus huruf ba-nya, misalkan ibrahim dengan menambahkan hamzah, tidak, tapi dia mengalir saja untuk qalqalahnya. Sehingga pada lafal ba ini mantulnya seperti ini, Ibrahimu, ya, tidak kemudian putus suaranya, tidak. Ra dan hi dipanjangkan dua harakat karena keduanya ada mad tabi'i. Yang pertama ra dengan alif kecil, hi dengan ya kecil yang tandanya seperti ini. Kemudian banihi, mad tabi'i lagi pada lafal nihi. Nah, maka panjangnya harus sama dengan ra dan hi. Wa Yaqubu ya baniyya, Yaqubu, yaku panjangkan ya dua harakat karena dia mad tabi'i. Ya baniyya, kemudian niyya, ya ada mad tabi'i, fathah bertemu alif kecil. Kemudian teman-teman di sini pada lafal ya ada ya tasydid, maka dibaca dengan lin, dengan melembutkan bunyi suara dan ditekan sedikit. Ya baniyya, ya, tapi tidak putus, tidak ya baniyya, tidak dipanjangkan ya-nya, tapi dia menekan. Ya baniyya innallaha. Pada lafal inna di sini ada bacaan gunnah yang dimana suara n-nya ditahan dua harokat, tidak hanya sekedar inna tapi ditahan bunyi n-nya. Kemudian baru masukkan ke lafal Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini lafal Allah ya innallaha, n-nya tipis, baru di sini lafzul jalanya ditebalkan. Ya baniyya innallaha astafa. Kemudian lafal hastafa atau istafa di sini shadnya ya ditebalkan sedikit sehingga membedakan antara huruf shad dengan huruf sin. Meskipun makhrajnya hampir sama ya, atau makhrajnya sama ya, shad, sin dan zai. Tapi yang membedakan adalah bunyinya, dan shad itu pangkal lidahnya terangkat dengan memiliki sifat yang namanya sifat isti'la. Ya, isti'la, dan dia juga itbaq. Kemudian melafal fa mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif kecil. Kemudian lakumuddina, ada di sini ada alif lam yang kita kenal dengan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah bacaan yang berkenaan dengan huruf alif dan lam yang bertemu dengan isim. Nah, isim itu apa? Isim adalah kata ya, kata di dalam bahasa Arab yang menunjukkan hewan, tumbuhan, tanaman dan sebagainya. Yang ini kita bahas di dalam poin bahasa Arab. Alhamdulillah kami juga punya sedikit ya channel yang berkenaan dengan bahasa Arab, bisa teman-teman kunjungi dengan
mengunjungi pondok belajar. Nah, di situ juga kita bahas apa itu isim yang berkenaan dengan pembagian kata di dalam bahasa Arab. Nah, di sini yaitu ada alif lam yang bertemu dengan huruf dal yang sehingga alif lamnya itu diidghamkan. Atau juga bisa dikenal dengan idgham syamsiyah. Sehingga idghamnya kemana? Ke dal, dimasukkan ke dal, lamnya tidak ada lagi sehingga dalnya tasydid. Maka menjadi lakumuddina. Lakumuddina, bukan lakumuldina. Kalau misalkan kita tidak punya harokat ya gitu ya, maka cara bacanya sama, lakumuddina. Dina ada mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal fala sama mad tabi'i, la fathah bertemu alif 2 harokat. Tamutunna, mu mad tabi'i lagi. Kemudian pada lafal tunna, di sini ada bacaan gunnah, yang dimana cara membacanya yaitu menahan suara bunyi n-nya sepanjang 2 harokat. Maka fala tamutunna illa, tidak hanya cukup fala tamutunna illa, tapi ditahan dengan menahan bunyi n-nya sepanjang 2 harokat. Kemudian illa sama dia mad tabi'i. Wa antum, nun mati bertemu ta dibaca dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya yaitu dengan menyamarkan bunyi nunnya kepada huruf ta, yang dimana kita ketahui bahwasanya ta makhrajnya atau tempat keluar huruf ta itu berada pada ujung lidah menempel dengan antara gusi atas dan gigi seri atas ya, dia di tengah-tengah antara itu. Kemudian wa antum, mim mati bertemu mim, yaitu ada bacaan idgham mimi yang dimana suara mimnya ditahan dengan jelas dengan memasukkan yang pertama kepada mim kedua dan ditahan bunyinya sepanjang 2 harokat. Wa antum ya, wa antum ya, seperti itu. Tum baru lepas muslimun. Kemudian pelafal mun, di sini ada bacaan namanya mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad yang terjadi disebabkan karena sukun arid. Dan di beberapa video sudah kami jelaskan, tapi karena kita mengulang saja dalam setiap ayatnya, mudah-mudahan setiap tajwid dalam setiap ayatnya bisa kita bahas. Yaitu kemudian di sini ya dipanjangkan munya karena bertemu dengan nun yang awalnya berharokat, kemudian dia sukun, maka dinamakan dengan sukun arid. Nah, sebelum sukun arid ini ada bacaan mad atau huruf mad berupa waw. Nah, inilah yang dikenal dengan mad arid disukun. Mad arid yang disebabkan karena sukun yang arid yang sebelumnya ada mad. Maka cara bacanya kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4, boleh pula 6. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah saja, yang itu yang 4 harokat. Baik, kita coba ulang bacaan kita dari wa wassabiha sampai muslimun. Baik. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan tajwid kita pada surah Al-Baqarah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.